dalam rangka pelayanan sakramen perjamuan kudus, ibadah kita saat ini menggunakan liturgi khusus dan dilayani oleh Pendeta Titus Gunawan Hendrianto. Untuk memulai ibadah ini, Bapak, Ibu, Saudara, kami persilahkan berdiri dan marilah kita ikuti bersama liturgi khusus hari ini. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang juga tidak melakukan kejahatan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu. Sekiranya hidupku tentu, maka aku tidak akan mendapat malu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih Kristus menyertai kita. Nas pembuka. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa yang mengejar kejahatan menuju kematian. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi yang tak bercela jalannya dikenannya. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Amsal 11 ayat 19-21. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya.
senang, hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dengan sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita berdoa mengakui dosa-dosa kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu. Melalui kesempatan yang berbahagia ini Tuhan, Tuhan telah menganugerahkan nafas baru dan kehidupan baru. Sehingga pada kesempatan pagi ini ya Tuhan, telah Engkau antarkan dari rumah kami masing-masing masuk di rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Bapa Surgawi, keterbatasan kami akibat dosa membuat kami tidak sanggup memelihara rencana Allah. Kami menyimpang ke kanan dan ke kiri menuruti kehendak kami. Kami hanya menikmati dalam kepuasan hidup sesaat, dengan cepat dapat tertangkap oleh alat indera kami. Sementara hati kami beku dan jiwa kami kosong. Kami menyimpang dari jalan-Mu, bahkan berbalik meninggalkan Engkau ya Tuhan. Untuk itu Bapa, ampuni kami orang yang berdosa ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini Tuhan, Tuhan telah mengundang kami. Kami akan menerima perjamuan kudus, di mana Engkau sendiri yang mengundangnya Bapa. Untuk itu persiapkan kami semua ya Tuhan, sehingga kami Engkau layakkan untuk menerima sakramen perjamuan kudus ini. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami aturkan untuk putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bersabda, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil,
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Setia janjinya dan kasih-Nya pun abadi, tak berubah selamanya. Oh betapa luhur mulia, luas lebar kasih-Nya, sungguh purna tebus-Nya memberi hidup bakal. Ambil dunia beriku Yesus yang menghibur jiwaku. Ku tetap akan memuji-Nya walau badai menyerbu. Ibu bapa, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita bersama-sama diundang oleh Tuhan di dalam perjamuan kudus. Dan tema kebaktian perjamuan kudus pada hari ini adalah pilih mati atau hidup. Mari kita berdoa. Sebelum kami menghampiri meja perjamuan kudus, kami rindu Engkau berfirman kepada setiap kami, sehingga air hidup itu mengalir di setiap jiwa, batin, dan hidup kami. Sebelum kami menerima roti dan anggur perjamuan kudus, kami merindukan Engkau bersabda, ya Tuhan. Sehingga firman-Mu itulah yang menyiapkan kami boleh benar-benar layak di hadapan-Mu, dan dengan sikap seperti yang Engkau harapkan, menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berseru dan memohon, berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Ibu bapa, saudara-saudara, firman Tuhan akan dibacakan dari Ulangan pasal yang ke-30 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Dan kita akan membacakannya bergantian. Ulangan 30 ayat 15 akan saya bacakan. Ayat 16 Bapak Ibu sekalian, demikian kita bergantian sampai dengan ayat 20. Ulangan 30 ayat 15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Tetapi
jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, yang menyimpan, memelihara, dan melakukan dalam kehidupan kita. Haleluya. 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 Ibu Bapa yang terkasih, Shalom. Jikalau ke tema kebaktian hari ini, pilih mati atau hidup, apa yang terbayang dalam pikiran dan hati Bapak Ibu sekalian? Biasanya, pertanyaan pilih mati atau hidup itu terlintas dalam pikiran orang ketika dia mengalami kesusahan. Misalnya, sakit yang berkepanjangan, hidup dalam penderitaan, hidup dalam kekecewaan, hidup dalam keputusasaan, hidup dalam tekanan, saking tidak tahannya, kemudian mereka mulai berpikir, untuk apa saya hidup lagi? Tentu, pertanyaan pilih mati atau hidup dalam kitab Ulangan tadi bukan kepada umat yang sedang frustrasi, depresi. Tetapi justru sebaliknya. Ketika mereka sudah dijanjikan tanah perjanjian, di depan mata mereka adalah tanah perjanjian yang penuh dengan air susu dan madu. Di saat seperti itulah ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian itu, tanah berkat, tanah yang diimpi-impikan, yang sudah kelihatan di depan mata berkat yang berkelimpahan itu. Musa bertanya kepada Israel, pilih kehidupan atau kematian? Dari ayat 15 sampai ayat 20, paling tidak ada 2 kali pertanyaan itu disampaikan dengan serius. Berarti umat Israel tidak harus memilih. Sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, ketika mereka dalam perjalanan itu, sampai ketika mereka hidup di tanah perjanjian, harus ditanamkan di dalam pikiran dan hati setiap umat Allah itu. Saya memilih kehidupan atau kematian. Saya memilih mati atau hidup. Dan itu harus dipilih dan dijawab. Bagaimana kebiasaan orang kalau disuruh milih? Pilih dua-duanya. Di dunia enak, tapi di akhirat nyaman. Atau yang sebaliknya, gak milih apa-apa. Terserah Tuhan. Tidak bisa. Harus memilih. Saudara-saudara, apa sebetulnya yang ingin disampaikan jadi pesan untuk kita dengan tema pilih mati atau hidup? Terutama sangat berkaitan dengan perjamuan kudus yang akan kita alami.
Sebelum saudara mengambil roti dan anggur perjamuan kudus, sebelum saudara memakan dan meminum roti dan anggur perjamuan kudus itu, kita harus dengan yakin memilih. Saudara-saudara, ada pesan dari Ulangan 30 ini dengan pilih mati atau hidup. Jelas, 2 kali pula firman Tuhan menekankan, pilihlah kehidupan. Jangan memilih kematian. Kamu akan menuju tanah perjanjian. Kamu akan memasukinya. Kamu akan melihat. Kamu akan menjejakkan kakimu. Kamu akan menikmati tanah berkat itu. Tetapi pilihlah kehidupan yang berarti. Dengan sikap dan kehidupan seperti apa kita akan menyambut berkat Tuhan. Di dalam Markus pasal 2 ayat 22 mengingatkan bahwa anggur yang baik harus diterima dengan kantong yang baru. Kalau kita memakai kantong kehidupan yang lama, tapi menerima anggur yang baru, maka kantong itu akan jebol, anggurnya akan tumpah, dan kantongnya pun akan rusak. Seiring dengan ini, saudara-saudara, hari ini Tuhan mempertanyakan pada saudara. Ketika berkat Tuhan diberikan, ketika di depan kita tanah perjanjian telah disiapkan. Tanah perjanjian itu bukan tanah Kanaan. Tanah kehidupan yang kekal, tanah kehidupan yang selama-lamanya, tanah kehidupan bersama dengan Tuhan yang akan kita tempuh. Maka sekarang saya dan saudara harus memilih dengan jelas. Pilihlah kehidupan. Pilihlah kehidupan itu berarti tidak akan membuat waktu dan kehidupan ini menjadi sia-sia. Pilihlah bahwa perjalanan hidup kita di dunia ini adalah sebuah perjalanan kehidupan yang punya arti. Biarlah kita mengisi kehidupan ini dengan kehidupan yang bermakna. Biarlah kita membangun kehidupan ini, membangun sebuah kehidupan yang tidak pernah sia-sia. Jadi, Tuhan mau bertanya kepada Israel, kalau sudah masuk ke tanah perjanjian, hidupmu kayak apa? Kamu isi seperti apa? Apa yang kau harapkan di sana? Apa yang kau kumpulkan di sana? Kau bangun kehidupan seperti apa? Tuhan mengatakan, pilihlah kehidupan. Apa artinya pilihlah kehidupan? Yaitu sebuah kehidupan yang berarti, yang bermakna, yang berkarya, yang punya nilai yang abadi di dalam Tuhan. Dan kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Mengapa harus memilih kehidupan? Mengapa tidak memilih menjalani hidup asal lewat, sia-sia, berkeluh kesah, bersungut-sungut, dan tidak punya makna? Mengapa kita tidak memilih kehidupan yang mati? Yang dimana setiap hari pikiran kita selalu mengingat banyak yang tidak baik. Selalu tutur kata kita mengutarakan ketidakpuasan kita. Hati kita dikuasai oleh kebencian, kedengkian, keirian, amarah yang tidak pernah selesai. Dan sikap dan perbuatan kita melampiaskan amarah kita. Mengapa tidak boleh seperti itu? Karena firman Tuhan tadi mengatakan, hidup itu milik Tuhan. Hidup itu anugerah Tuhan. Tuhan memberikan hidup, Tuhan menyampaikan kehidupan pada saudara, supaya saudara menjadi berarti. Bahkan Tuhan mau menjadikan setiap nafas kehidupan saudara itu untuk berkarya bersama dengan Tuhan. Yang punya nilai yang abadi. Hidupmu bukan milikmu lagi, tapi milik Tuhan. Hidupmu berasal dari Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan menjadikan engkau punya kesempatan membangun sebuah nilai yang abadi. Maka tujuan dari Allah memberikan hidup, tujuan Allah memberikan anugerah, tujuan membangun kehidupan bagi saudara,
sebuah kesempatan yang sangat pendek untuk saudara bisa menikmati kehadiran Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, membangun karya Tuhan, dan kemudian saudara bisa merasakan sukacita. Saudara-saudara, itulah yang harus kita pilih. Mari, melalui perjamuan kudus hari ini, kita memilih kehidupan. Setelah perjamuan kudus, jangan menyia-nyiakan hidup. Jangan menyia-nyiakan pikiran. Jangan menyia-nyiakan kata-kata. Jangan menyia-nyiakan segala kesempatan apapun. Karena kesempatan itu indah. Engkau bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Engkau bisa mengalami kehadiran Tuhan berkarya dalam hidupmu. Engkau bisa melukiskan dalam kuasa roh Tuhan tentang kasih Tuhan di hati setiap orang. Kesempatanmu sangat pendek. Lalu bagaimana kita bisa menjalankan, memilih kehidupan? Ada 3 hal yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Ulangan 30 ayat 19 dan ayat 20. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan untuk memberikannya kepada mereka. 3 hal. Mengasihi Tuhan, mendengarkan suaranya, berpaut padanya. Apa artinya mengasihi Tuhan untuk orang Israel? Ketika mereka akan masuk ke tanah perjanjian, di situ ada banyak hal yang membuat mereka tertarik. Budaya-budaya yang baru, kepercayaan-kepercayaan yang baru, tata cara kehidupan yang menarik, yang belum pernah mereka bayangkan, dan kehidupan, gaya hidup yang berbeda. Dalam bagian yang lain, firman Tuhan di dalam Ulangan mengatakan, pilihlah Allah atau memilih ilah-ilah lain. Pilihlah mengasihi Tuhan dan berpusat kepadanya, atau engkau berpusat kepada ilah-ilah lain. Ilah-ilah lain itu bisa patung, bisa tata cara hidup, bisa gaya kehidupan, bisa harta kekayaan. Saudara-saudara, hari ini kita akan mengikuti perjamuan kudus. Saya tidak tahu perjamuan kudus keberapa yang saudara ikuti hari ini. Tidak terhitung. Tetapi biarlah perjamuan kudus hari ini memberikan pesan. Selalu pilihlah kehidupan. Pilih mati atau hidup, saya dan saudara memilih kehidupan. Saya memilih Tuhan. Saya memilih mengasihi Dia. Saya memilih untuk menghormati Dia. Saya memilih untuk berpusat kepada Dia. Saya memilih Dialah yang terutama dalam hidupku. Saya memilih tidak ada apapun yang bisa menarik hati dan pikiranku kecuali Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan kepada saudara dan saya hari ini. Ketika saudara mengambil roti, kita diingatkan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mengambil cawan anggur, kita diingatkan darah Tuhan Yesus. Kurangkah kasih dan pengorbanan Tuhan untuk saudara? Sehingga saudara mudah tertarik kepada hal-hal yang lain dan melupakan Tuhan yang mengasihi. Tidakkah Dia konsekuen setia, memedulikan dan memperhatikan hidupmu? Sehingga hari ini, siapa yang paling terutama dalam hidupmu? Dan engkau bisa
melupakan Tuhan dan meninggalkan Dia. Tuhan tidak bisa kita dalam posisi abu-abu. Tuhan pun tidak akan memberi kesempatan kita tidak memilih apa-apa. Pilihlah siapa yang akan menjadi Tuhanmu hari ini. Ketika engkau mengasihi seseorang, maka seluruh pikiran dan hatimu terpusat kepada Dia. Engkau sungguh mencintai Dia. Semakin engkau mencintai Dia, semakin engkau mengagumi Dia, semakin engkau mengistimewakan Dia, semakin engkau mengutamakan Dia, semakin seluruh hidupmu dipengaruhi oleh Dia. Itulah kasih. Saudara-saudara, mari pada siang hari ini kita yang mengaku percaya Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, yang sudah dimeteraikan oleh Tuhan di dalam baptisan melebihi umat Israel. Dan kita pun sudah berkali-kali ikut perjamuan kudus. Bertanyalah dan jawablah dengan jujur. Sesungguhnya selama ini engkau memilih siapa? Memilih ilah-ilah, memilih segala budaya, memilih gaya hidup, memilih kekayaan dan harta, memilih siapapun, ataukah engkau di hatimu adalah memilih Tuhan? Yang kedua, pilihlah kehidupan. Apakah engkau mendengarkan suara Tuhan? Suara siapa yang engkau selalu dambakan setiap hari? Pendapat siapa yang selama ini jadi ukuran? Bukankah selama ini kita hidup karena orang lain? Untuk supaya dipuji orang, supaya diterima orang, kita menjadi bunglon. Di tempat dimanapun kita akan menyesuaikan diri asal kita diterima. Sampai kita pun akan menjual iman kita dengan semangkok kacang merah. Saudara, saat ketika saudara dan saya membawa roti perjamuan kudus di tangan kita nanti, biarlah dengan gentar kita berkata, untuk aku yang berdosa, untuk aku yang sering berkhianat, untuk aku yang penuh dengan cacat celah, untuk aku yang terbuat dari debu dan akan kembali menjadi debu, Allah Sang Pencipta itu rela menjadi manusia, rela sengsara, rela menderita, rela disiksa, dan rela mati. Apakah saya akan menerima perjamuan kudus ini? Tetapi dengan hidup yang tidak lagi mau mendengarkan suaranya. Ada orang yang tidak mendengarkan suara orang lain, tapi suara dirinya sendiri. Sampai kapanpun dia tidak akan pernah puas. Karena dia tidak bisa menurutin apa maunya. Dirinya terbatas. Tetapi siang ini hidupmu akan bahagia. Kalau engkau memilih kehidupan, engkau mau mendengar suara ilahi. Saudara, kalau selama ini hidupmu kosong, hidupmu gelisah, hidupmu tanpa arti, hidupmu tidak merasa dihargai oleh siapapun, hidupmu merasa lebih baik mati, bukan karena Tuhan tidak mengasihi, karena engkau tidak mendengar suaranya, tapi engkau mendengarkan suara yang lain. Dengarkan suaranya. Tuhan memberikan suaranya di dalam firman-Nya. Banyak orang Kristen hari ini punya Alkitab lebih dari satu. Dan di setiap pojok rumah manapun ada Alkitab. Di kantor pun ada beberapa. Dibaca, direnungkan. Tetapi sayang, tidak dilaksanakan.
Firman Tuhan mengatakan kepada kita di dalam ayat ke-20, mendengarkan, bukan mendengar. Bukan mendengar asal lewat, mendengar dengan serius. Seperti seseorang yang sedang jatuh cinta, cinta mati pada seseorang. Suaranya segala-galanya untuk dia. Berpisah sebentar saja, sudah bingung. Mendengarkan suaranya, nikmat. Sayang, kita tidak melakukan untuk Tuhan. Apakah benar ketika saudara mengambil roti dan anggur perjamuan kudus, saudara mengatakan, Tuhan, aku memilih kehidupan. Aku tidak akan membiarkan setiap jengkal kehidupanku menjadi sia-sia. Hidupku sangat berarti, hidupku punya nilai. Hidupku akan bersama-sama dengan Allah membangun kehidupan. Sebuah kehidupan yang berarti. Ketika aku berketetapan, selalu rindu mendengarkan suaramu Tuhan. Suara Tuhan, firman Tuhan menguasai pikiran dan hati kita, dan itulah yang menjadi cita-cita kita untuk mewujud nyatakan. Kalau tidak, kita memilih mati. Mengasihi Tuhan, hati kita memilih Tuhan. Mendengarkan, telinga kita mendengarkan suara Tuhan. Yang terakhir, berpaut pada Tuhan. Berpaut itu berarti benar-benar tidak ada kekuatan lain, tidak ada pegangan yang lain, tidak ada kelebihan apapun kecuali hanya Tuhan. Hidup yang bersikap, hidup yang sungguh-sungguh berpusat, hidup yang sungguh-sungguh hanya bergantung kepada belas kasih hidupnya. Itulah memilih kehidupan. Saudara, siapa yang menjadi tempat engkau berpaut? Mungkin hari ini harta kekayaan yang dari Tuhan. Mungkin hari ini jabatan, kuasa, dan kedudukan. Mungkin hari ini anak yang Tuhan karuniakan. Mungkin orang tua yang telah Tuhan berikan. Semuanya dari Tuhan. Yang salah adalah kita hanya mau berkatnya. Tapi kita tidak berpaut kepada sumbernya. Ketika saudara nanti mengambil roti dan anggur perjamuan kudus, pandanglah roti itu dan yakinlah roti itu melambangkan roti hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kalau engkau bergantung pada harta kekayaan, suatu hari engkau pasti akan kecewa. Kalau engkau bersandar kepada kedudukan dan jabatanmu, suatu hari engkau akan lepas. Kalau engkau berpaut kepada anak-anakmu, engkau akan ditinggal juga. Tetapi dia berkata, aku mengasihi. Aku adalah roti hidup. Aku adalah air hidup yang selalu mengalir dalam kehidupan. Pilihlah kehidupan. Sekalipun engkau masuk tanah perjanjian yang penuh dengan kekayaan, hatimu tidak berpisah, hatimu tidak menoleh, menyimpang kepada kekayaan itu, tetapi tetap berpaut kepada Tuhan. Semuanya itu hanya Allah, tapi hidupmu bergantung kepada Dia. Saudara-saudara, di akhir bacaan kita, ternyata kita harus memilih. Dan pilihan itu, kalau tidak hidup, mati. Kalau tidak berkat, kutuk. Dan itu tidak hanya menyangkut hari ini, menyangkut seluruh masa depan kehidupan pribadi kita. Tidak hanya menyangkut pribadi saya dan saudara, menyangkut seluruh masa depan kehidupan keluarga kita dan keturunan kita. Dan sejarah mencatat bagaimana Israel memilih mati.
di tanah berkat. Apakah saya dan saudara juga akan mengulang sejarah itu? Apa yang terjadi dengan tanah perjanjian itu hari ini? Itu di dunia. Tetapi ketika saya dan saudara dibaptis, ketika kita mengaku percaya di sini, kita diberi tanda, kita diberi meterai yang sah tentang sebuah perjanjian bahwa Allah adalah Bapamu dan engkau adalah anaknya. Dan perjanjian itu kekal. Dan tanah perjanjian itu bukan di dunia, tetapi untuk kehidupan yang selama-lamanya. Menyangkut dirimu, saudaraku, menyangkut seluruh keturunanmu. Jikalau hari ini, ketika kita akan menghampiri meja perjamuan kudus, ternyata kita menyadari hati kita sesungguhnya bukan mengasihi Tuhan, tetapi mengasihi diri sendiri. Jikalau hari ini kita menyadari hati kita sesungguhnya mengasihi kekayaan kita lebih dari segala-galanya, mengasihi gengsi kita lebih dari segala-galanya, mengasihi kekuasaan kita lebih dari segala-galanya, dan bukan Tuhan. Marilah kita bertanya, masih berapa lama lagi Tuhan masih memberi kesempatan? Melalui perjamuan kudus ini, aku memilih mengasihi Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini Tuhan bertanya, suara siapa yang engkau dengarkan selama ini, yang selama ini kau rindukan? Suaramu kah? Suara orang lainkah? Suara siapa? Jikalau ternyata di dalam diri saya dan saudara tidak pernah ada kerinduan mendengarkan suara Dia, sampai kerinduan kita menguasai hati dan pikiran hidup kita suara itu, maka biarlah kita boleh memilih hari ini, saudara. Ingat, pilihanmu menentukan masa depan, keluarga dan keturunan. Dan yang terakhir, Tuhan bertanya kepada saya dan saudara, siapa tempat engkau berpaut hari ini? Dirimu, kehebatanmu, keterampilanmu, atau Tuhan? Ketika saudara memilih roti dan memilih anggur dalam perjamuan kudus ini dan makan dan minum, saudara katakan, aku memilih kehidupan. Aku tidak akan mengulangi perjalanan yang lama. Biarlah melalui perjamuan kudus ini, Tuhan merubah saya dan saudara, agar kita memilih kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Ibu bapa, saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus, karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan yang mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan yang telah mengaku percaya, serta yang tidak berada di bawah pengembalaan khusus. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan sudah siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami saat ini di sini. Agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita semua, sudah selayaknya lah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dengan damai dengan sesama kita? Dengan istri, dengan suami, dengan orang tua, dengan anak, dengan saudara-saudara, dengan teman, dengan tetangga, dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Di dalam ketidaksempurnaan kita semua, kita percaya bahwa Allah menyucikan kita dari segala dosa kita. Allah membarui hidup kita. Allah juga memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini.
Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Dalam kehinaan, dalam lumuran dosa, dalam ketidakpunya apa-apaan, Engkau menyapa kami, dan Engkau telah menjadi manusia, menebus hidup kami, menyelamatkan kami, membayar lunas hidup kami melalui penderitaan dan kematian-Mu Tuhan. Tubuh-Mu dipecah-pecahkan agar hidup kami diselamatkan dan penuh berkelimpahan. Darah-Mu dicurahkan agar setiap dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan dihapuskan, dan agar setiap kejahatan juga tidak ada lagi dalam hidup kami. Namun Tuhan, pada siang ini kami bersyukur bahwa kami harus memilih kehidupan. Kami harus mengisi kehidupan. Kami harus membangun kehidupan seperti rancangan-Mu Tuhan. Melalui air hidup, melalui roti hidup yang ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami masih punya kesempatan. Sebelum kami meninggalkan dunia ini, sebelum kesempatan itu habis, kami masih diberi kesempatan untuk menunjukkan pilihan kami, kehidupan, bagi diri kami dan bagi masa depan, keluarga kami dan keturunan kami. Kami bersyukur untuk perjamuan kudus pada siang ini. Dan biarlah Engkau sendiri menyiapkan hati kami. Melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kami memutuskan memilih kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita semua. Sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama-sama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah Ia mengucapkan syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia. Pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, dan kematian. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana Ia berdoa bagi dunia ini. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dan yang di dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita semua sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah.
melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus. Semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Marilah kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan sudah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan beserta. Sebagai damai sejahtera. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Ambil. 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 Saat roti perjamuan dibagikan, kita diingatkan kembali pada perkataan dan sabda Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 25 ayat yang pertama dan seterusnya. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak.
Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Saya dan saudara adalah gadis yang bijaksana ataulah gadis yang bodoh. Kita harus memilih. Pilihlah kehidupan. Amin.
Apakah di antara Bapak Ibu Saudara ada yang belum mendapatkan roti? Saudaraku, dengan ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia ini. Marilah kita makan dengan syukur. Makanlah. Cawan minuman syukur ini merupakan persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Ambillah. 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 Saat cawan-cawan anggur dibagikan, kita diingatkan oleh perkataan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus bersabda dalam Yohanes 15 ayat 1 dan seterusnya. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepada. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering.
kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Di tangan kita ada cawan anggur yang mengingatkan bagaimana dia menderita bagi saudara, sampai meneteskan darah yang terakhir untuk saudara dan saya. Dia bertanya, apakah engkau muridku? Jikalau engkau berbuah banyak, engkau adalah murid-muridku. Amin.
Saudaraku yang terkasih, apakah ada di antara saudara yang belum mendapatkan cawan amin? Dengan ingat dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan untuk keselamatan dunia, mari kita minum dengan syukur. Kita bersama-sama akan menaikkan doa syukur dan mengucapkannya bersama-sama. Allah yang kekal, kami bersyukur untuk misteri suci perjamuan kudus ini, yang di dalamnya Engkau telah memberikan dirimu bagi kami. Anugerahkanlah supaya kami dapat pergi ke dalam dunia dengan kekuatan Roh-Mu untuk bersaksi dan memberikan diri bagi sesama. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Biarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar bersalah untungku, benar-benar bersalah untungku, benar-benar bersalah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Sungguh terkesan karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar bersalah untukku, benar-benar bersalah untukku, benar-benar bersalah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, pergilah, pilihlah hidup, dan hiduplah menurut kehendak Tuhan. Hidup sebagaimana yang adalah sebuah keuntungan, karena memilih hidup berarti untuk ditemui Yesus. Di dalam Dia ada kesukaan. Dan terimalah berkat Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kasih karunia menyertai kamu. Haleluya.
Tumbuhanku pada Yesus Tuhan.